Halo semuanya, Halo guys. selamat datang kembali di channel kami Anuja Entertainment. Kali ini kita membuat konten tanding catur nih, Papa sama Dimas. Sudah siap? Belum. Karena catur adalah suatu permainan. Kata siapa makanan enggak kan? Iya. Permainan. Coba makan. Oke, kembali lagi. Catur, caca utur, itu artinya apa sebenarnya sih? Catur itu? Cara mengatur Mengatur apa? permainan. Permainan. Ya permainannya jelasnya permainan, betul. Permainan apa ini? Ini namanya apa? Permainan apa? Atur chess. Kenapa? Bahasa Inggris chess. Mana saya tahu. Enggak. Oke. Kalau chess itu ya ini memang yang menciptakan ini adalah dari negara ini Britania. Jadi Inggris. Karena di sana sudah maju ya, memang kita akui itu. Mereka pikiran-pikirannya itu memang begini, kerajaan Romawi ya. Dan lain sebagainya, Scotland dan lain sebagainya. Romawi Itali ya, Romawi. Terus iya ini ada tamu tapi nggak boleh masuk. Ya itu, jadi itu. Oke. Sudah siap ya? Sebelum tanding, silakan coba tangannya mana? Capatan dulu. Balik kamera. Ya, 1, 2, 3. Oke, silakan main. Dimulai dari Putih. Oke. Kira-kira sebelumnya formasinya mau berapa nih? Apa? Bukan bola ya? Bukan bola ya. Ya, saya senang bermain cepat. Biar cepat selesai. Dan cepat bertanding lagi. Cila, Dan Cila tau nggak catur Cila? Tahu Apa catur itu Cila? energi, Bermain. ngomongnya energi. permainan Main apa sih? mengasah otak. Tak mana sih? Ya otak kanan, otak kiri. Terus tengah nggak deh? Kadang Kira-kira kalau Cila main catur sama Dimas ditantang bisa nggak? bisa lah. Emang Cila udah belajar catur? Enggak, Terus? nyontek. Nggak boleh nyontek dong, harus belajar. Iyalah tuh. Ngomongnya yang keras dong, jangan. Iya. Yang lagi keras tuh. Kira-kira ini siapa yang menang nih? Papa sama Dimas? Aku yang menang. Mas Dimas, Kenapa kok Dimas? karena saya dukung Mas Dimas. Mendukung Papa? Kamu aja lah. Sore keras. Yang Keras. Papa dukungannya 2. Siapa? Siapa? 1 kamu, 1 Cipit. Sebenarnya catur ini dimainkan sama anak yang mesti umur berapa sih? Kira-kira? Anak yang sudah mengerti, anak yang cerdas itu bisa karena pernah terjadi. Anak itu cerdas sekali. Dia bisa berpikir dari kecil. Dari kecil itu bisa cepat ngomong sampai ngomong jelasnya aja sekitar itu. Jadi ini saya bercerita tentang ini ya, pengetahuan. Anak itu pengetahuannya kuat ya, mungkin dari gen ya. Ya, oke. Dari gennya bapak ibunya cerdas ya, semua cerdas. Terus ya sudah, dia bisa bermain. Belum sekolah SD sudah bisa bermain. Jadi semuanya itu adalah suatu gen. Dan gennya ialah yang Anak-anak usianya usianya kan masih muda, masih anak-anak, muda. 4 tahun 5 tahun. Ya, 4 tahun 5 tahun. Nah, setelah itu dia bisa mengerti, walaupun acak-acakan udah ngerti, dia bisa melangkah.
4,5 tahun itu sudah ngomongnya udah bagus, tinggal masuk TK dan mengerti dia, karena mengerti itu kecerdasan, tapi nggak menang, nggak, sudah bagus, ngerti langkah-langkahnya gitu. Dasarnya udah bisa. Itu dasar. Dan dasar itu adalah fundamen, sama fundamen dasar itu artinya itu. Terus akhirnya ya itu seperti itu sudah pintar, nantinya akan berkembang. Dan setelah berkembang ya pastinya juga akan lebih menjadi perhitungan di perhitungan di masa depan bisa pintar dan matang bermain, menjadi timnas, menjadi macam-macam ya. Cerdas, pasti pelajaran juga cerdas dan cemerlang. Ya, karena memang mengasah otak ya. Karena catur itu perlu buat kita, ya. Perlu buat kita untuk bagaimana mengasah pikiran, untuk merencanakan sesuatu. Itu akhirnya ini kan merencanakan. Ini ada raja, jadi ini bermain. Ini raja, nanti kita mengatur sana bagaimana supaya bisa kocar-kacir, berantakan, terus akhirnya bagaimana bisa lemah, akhirnya diserang ke kuda, diserang ke benteng dan semua, kan begitu. Terus akhirnya juga bisa bisa bermain dengan kemenangan dan ya mengerti dasarnya akhirnya. Dulu Papa waktu main catur pertama kali umur berapa? Aku catur SD ya, kelas berapa itu ya? Kelas 5? Enggak, kelas 3. Woi. Kelas 3 udah belajar ya? Catur ya, karena temanku ada yang pintar. Zaman dulu memang belum ada gadget ya, kita benar-benar main tradisional. Ada yang pintar temanku itu, pintar banget itu dia. Jadi, waduh, ngelawan orang tua aja bisa. Iya. Jadi di seperti acara apa gitu di kampung gitu, melawan orang tua, wih mampu dia. Waduh, luar biasa cerdas, karena ya cerdas, tidak ada tandingan. Iya sih. Dan akhirnya menang. Kalau Dimas pertama kali main catur pas kelas berapa? Aku inget Dimas ini waktu SMP. Iya, SMP kelas 1 dia udah. Kelas 1 udah main. Kan mainnya sama aku terus. Ya, betul. Gimana rasanya, gimana pertama kali main? Sempat bingung nggak? Pernah, sempat bingung mau apa, juga mau langkahnya gimana. Awal-awal udah memahami cara memakan, terus lama-lama tahu cara strateginya udah jelas, karena aku sering banget kan lihat anak-anak catur di sekolahan maupun di YouTube tuh. Berapa lama kamu menguasain permainan catur sampai bisa? 1 bulan sih. Itu lama banget. Yang paling lama ya segituan. Ya. Jadi kamu sebulan menguasain catur? Iya, betul. Itu memang sudah waktu yang pas untuk bisa matang supaya belajar caturnya gitu ya? Bener, karena itu aku juga rutin ya, rajin main catur, karena emang penasaran banget kok seru banget cara mainnya gitu. Ya udah, lama-lama aku tekunin sampai aku bisa. Ya udah, sampai 1 bulanan aku Iya. Kalau Sila suka catur nggak Sila? Enggak. Kenapa nggak? Yang keras suaranya dong. Kenapa kok nggak suka catur?
gak apa-apa. Mati ya. Ya bisa Masuk jalan loh, aja. ayo. Ayo, Catur Cip, juga bisa. mengolah Loh, mengasah pikiran di situ supaya pintar. lagi. Iya Kalau di sih, situ- tapi kan banyak permainan yang lain. Contohnya. Koplak sodor, Terus, peta umpet, tebak kata, jawab kuis. Nah, coba tanya. Mas, permainan apa yang mau kamu taklukkan selain catur? Apa itu? Nggak tahu deh. Kok nggak tahu? Kuis. Terus apa? Pegang. Kuis. Terus apa? Gimana? Kuis apa ya? Kuis apa? Ya apa? Kamu mau tanya apa? Tanya apa? Oh, ya. Pokoknya. Ya, Karena memperingati hari kemerdekaan pada bulan ini. ya. Harinya. Ya, Semangat. tapi kan gamenya udah banyak. Iya, yuk makan makan. Aduh. Wih, banyak banget dia. Coba kita tanya. Ada suaranya. Ya. Lim. Boleh. Loh, star nggak ada apa-apa, nggak berpengaruh. Siapa nih yang menang? Apa ini? Ada ini ya? Iya, nggak apa-apa. Melewati apa? Skak gitu ya? Emang nggak boleh ya? Nggak tahu tuh aku. Ya, Ya harus semangat dong, harus diperjuangkan lagi. Ulang nggak? Duh, kok kalah sih? Ini udah dibahas semua. Ulang lagi kita. Ya, 1-0 nih. 1-0. Yo. ya sebenarnya ya wes. Ya. Udah konsen tadi ngomong. Semangat, semangat. Semangat. Habis ini Segala sesuatu adalah memotivasi untuk diri. Itu harus dipasang. Jadi motivasi itu adalah bekal. Segala sesuatu ada motivasi, itu juga bisa maju ke segala penjuru untuk anak-anak muda. Jadi kalau memang hidup sudah ada motivasi, pasti ke depan matang. Silam, tanya apa tadi Silam? Ada kerikil-kerikil sedikit pun, tapi masih tetap bisa jalan. Komentarnya agak sedikit psikologi ya, karena memang itu adalah langkah-langkah ini ya, langkah-langkah apa? Teori kehidupan ya. Biasanya karena kita sering berdekatan dengan, maaf kita bukannya ini ya, dengan ahli-ahli filosofi, ahli-ahli tauhid, ahli-ahli syariat, ahli-ahli fikih di dalam ini ya, ilmu Al-Qur'an. Maaf. Masuk. ya, Duh, belum apa-apa udah jatuh. Dan kebalik di sini ya. Oh, Silam ada tadi mau tanya apa? Ayo Silam Mas masih kuis. Dimas. Sambil main ya. Ayo. Oh ya, sambil main jawab kuis. Ayo. 5 dikali 5 ditambah 10 sama dengan yang bisa jawab dapat hadiah. 35. 5. Berapa? Iya. Berapa? 5 kali Iya. 5 tambah 10 berapa? Iya, 35, benar. Mana hadiahnya? Apa? Nanti itu aku bikinin kopi 1 gelas. Kopi apa itu? Kopi macam-macam aja. Lagi. Mana nih? Hari peringatan Pramuka se-Indonesia jatuh pada tanggal Aduh, nggak ngerti, aku bukan orang pramuka. 14 kemarin kan. eh 14. Terus. lengkapnya sama bulannya dong. 14 Agustus. Gimana sih nyebutin tanggal kok sama bulannya? Terus apa lagi? Kucing bernafas dengan Paru-paru lah. Emang sama apa ini sang? Ikan makali. ikan. Kita nggak punya ikan di sini, kita punya Kucing bernafas dengan bulu-bulu. Upin Iya. Ipin dong. Kok susah? Kenapa susah jawab?
Iya toh. Apalagi? Agak meresahkan catur ini. Gak tahu nih, aku bingung mau dukung siapa. Dia kan juga baju hijau. Ya, serangannya sering kan bertubi-tubi, tapi kalau sudah kelepek belum selesai mundur. Loh, stand apa? Apa? Ini loh, stand loh. Lu makanya nggak ngomong. Tadi nggak ngomong. Iya. Oh, berarti apa kalah? Enggak. Wih. Ras terkuat di bumi selain mak-mak. Bapak saya. Jadi begini nih catur ya. Catur itu ilmu. Ada anak pinter catur tapi ada juga males. Ada anak pinter catur tapi males belajar. Ya, itu memang betul ya. Saya akui itu. Ada, saya ketahui deh artinya begitu. Tapi ada anak catur pintar, dia belajar pintar, dan sekarang temenku itu malah sebenarnya kalau jadi menteri bisa karena memang cerdas, seneng baca koran, SD seneng baca koran, SD kelas 1 padahal itu seneng baca koran, pintar sekali. Kamu dulu SD kelas Tapi 1 dia sekarang malah bekerja di pemerintahan, tapi di Pemda. Di Pemda tapi di suatu Pemda kabupaten gitu ya. Ya nggak perlu disebutin deh. Nanti dia tahu semaput. Dan akhirnya itu suatu penilaian. Jadi catur tuh kalau ditekuni enak banget gitu. Karena mengasah otak terus. Dan siapa sih yang nggak pengen pandai, kan ingin semua gitu, segala sesuatu di ini nih ya, itu senang gitu. Ini kayak seperti begini nih, ada yang rumit, ada yang udah susah deh pokoknya kalau nggak diolah dengan berpikir. Nanti setelah mikir gini tiba-tiba ada ide, oh iya ya gitu. Itu connect, itu alam, itu kepunyaan Allah ya, Tuhan kita masing-masing ya. Terus akhirnya dia menemukan, terus oh iya benar, yang dia pikirin tadi, yang ketemu tadi, ide itu dicatat di reminder, di catatannya dia. Itu yang bagus, itu nilainya ya. Jadi pintar banget menata, bukan pintar untuk spesial, tapi enggak, kenikmatan sendiri aja. Entah itu kepintaran bisa membuat duitnya banyak atau tidak, itu tidak ini. Yang pasti cukup. Nah, sekarang kita harus mengerti gunanya segala sesuatu itu harus ini ya, smart, cerdas gitu. Dan akhirnya kalau sudah cerdas itu ada kenikmatan sendiri. Bagaimana kamu bisa mau punya usaha mulai dari umur 15 tahun ya, mungkin dari umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Apalagi sekarang UMKM digalakkan loh. UMKM itu langkah-langkah bisnis ya, langkah-langkahnya ini ngaturnya seperti begini. Gimana ya, bagaimana kita menciptakan pekerjaannya bentuknya apa gitu kan, begitu. Padahal kamu makanin tadi nggak apa-apa loh, nggak ada
Gak ada backgroundnya. Oh ada ya, iya aku lupa, sorry bro. Kan begitu. Sebentar, ganti kaki, kemeng. Nah itu. Lalu itu yang menariknya adalah UMKM itu bisa, apalagi digital loh sekarang. Sekarang banyak loh yang maju. Ya, saudara-saudara yang masih muda, anak-anak muda, saudara-saudari anak-anak muda, yang kapanpun juga itu masih bisa untuk memulai. Umurnya berapapun, maksudnya kapanpun tuh artinya mulainya kapanpun tuh bisa, umur berapapun sangat bisa, dan tidak ada pantangan. Ya, gitu. Nah itu nanti terus akhirnya bisa menemukan jalan kalau sudah bisa mengerti bagaimana melangkah-melangkah dari tahap pertama seperti permainan catur ini diterapkan di dalam usaha, kan begitu ya. Ayo ngomong lah. Jangan suaranya besar. Iya. Ayo. Kok papa udah banyak yang habis sih Nggak teman-teman? apa-apa, yang habis yang pion nggak ini, karena dia sudah kepepet, itu aja belum keluar, belum menempatkan posisi. Ini ada 4. Aku udah kemana-mana. Oh berarti yang hitam penakut tuh. Itu bukan penakut, nggak bisa melangkah kemana-mana gitu kan. Loh kenapa mundur? Enggak, ya memang gitu, harus mundur dia, tempatnya di situ. Oke ya. Oke. Pertarungan semakin sengit guys antara bapak dan anak. Nyala kok. Lalu sekarang ini yang perlu diamati ialah bagaimana kita menyerang tuntas ini. Ayo loh. Ya. Oh, salah. Hampir goyang. Di situ ya. Ini di sini ya. Ini sudah di sini. Ayo. Waduh, dikunci loh. Ya. Woi, mulai deh. Loh, iya salah. Ketawa. Jangan ketawa dong. Kan ini serius. Tadi lupa ya naruh sini ya. Ayo silang ngomong dong. Pak, saya tadi mau main kuis. Gak ada yang jawab ah. Jangan pelan-pelan. Hehe. Tanya dulu apa? Serah. Oh iya.
Ini harusnya ke arah Mas. Candi Prambanan berada di kota. apa? Kurang keras. Candi Prambanan Tadi berada. ngomong apa tadi? Candi Prambanan berada di kota. Jogja. Maksudnya Jogja. Kok Magelang? Jogja. Jogja. Ya di kota Prambanan. Prambanan mau masuk ke Jogja. Siapa Prambanan itu kota. dia? Karena Oh. kota itu dinamakan karena ada candi itu. Mm, Iya kalau nggak salah gitu ya. Iya toh. Kan kita sering ke Jogja dulu. mm. Iya kan? Oke. Tanya lagi ya. Siapa dulu yang pernah waktu ke Stan. Jogja kita ke Candi Borobudur dengar suara orang minta tolong. Siapa? Apa Siapa? ya? Ya aku. Kok bisa itu berarti kita siang-siang ya ke sana ya. Itu siang-siang. Ya itu biasa minta tolong. Itu ada unsur ya tetap apa kan? Ada unsur apa ya? Memang ada mistik ya. Ada Tempat. unsur yang itu deh karena awal-awalnya ya pintar itu kan begitu ya, ada awal-awalnya kan begitu, awal-awalnya pembangunan itu Dibantu. bagaimana kan sejarah Hmm. sejarah Indonesia adalah sejarah Nusantara ya, itu besar sekali. Tapi Sila waktu itu sudah megang apa? Stupa ya? Sampai di atas. Kamu sudah megang stupa ya sampai atas ya? Udah megang Megang. dalam ya. megang keren kan? Loh enggak serius Iya udah Serius? Iya di paling atas. berarti sukses. Kamu minta apa sekarang? Kamu kemarin megangnya tuh bayangannya minta apa? Suksesnya apa? Sukses dalam hidup. Sukses dalam hidup ya. Iya. Ya berpikirnya bukan karena batu ya. Enggak. Itu adalah keagungan Tuhan ya. Iya. Ya. Mm. Itu adalah batu juga yang batu itu yang menciptakan Tuhan. Yang membuat itu juga Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Iya. Kelar ya. Main lagi. Ulang lagi. Jadi di sini skornya masih 2-0. Kosong milik Nah, Mas Timo. terus kita lanjut yang tadi Hmm. ya. Itu adalah kepercayaan, keyakinan. Karena lambangnya itu adalah lambang ini ya. Lambang apa namanya? Ya lambang itu ya, lambang apa namanya itu kan agama Buddha Iya. gitu. Ada kebaikan gitu. Oke, jadi ternyata yang menang adalah Papa. Kenapa kok Dimas kalah sih? Ya kalah aja. Ya kenapa kok kalah? Ya, Apakah kamu padahal kemarin taktik- dia menang terus. Ntar dulu, kemarin saya kalah 3-0 sama Master Dimas. apakah Dimas ini taktiknya kurang manjur? Iya. Enggak, kemarin aku juga begitu. Aku nggak mood. Ini sekarang giliran dia nggak mood. Aku nggak mood, kacau. Karena ada urusan, ada tamu dari Lampung, ada urusan pekerjaan juga dari Surabaya. Teman saya dari Surabaya datang ke sini, tamu Lampung juga ada dari datang ke sini. Ada tentang ini persiapan project ya. Akhirnya kalah. Aku kalah sama Dimas. Nggak mood, ngacak. Kalau nggak direncanaan kan nggak mood. Ya kalah. Sekarang gantian yang nggak mood Dimas. Loh, aku nggak mood main sama Sila. Dia bisa. Oke, kira-kira ada tanggapan apa Dimas untuk permainan selanjutnya? Ya ada. Terus bagaimana langkah selanjutnya? Ya, ada. Oke teman-teman,
Oke teman-teman, Sekian dari kami. sekian dari kami. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya. Oh jangan gue dong Pak. Iya. Gue udah banget. Oke teman-teman, sekian dari kami dan silakan like, komen dan subscribe. Dan kalau kalian mau request apa lagi, silakan komentar ya di bawah. Oke, sampai jumpa selanjutnya. Dah. Ya.